Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, pagi hari ini kita merasakan kemurahan Tuhan lebih dari hidup dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah dan pelayanan kita, biar nama Yesus kita agungkan, nama Yesus kita tinggikan, dan untuk Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Sebelum kita ibadah, biar kita panggil berdiri, saya mengundang sidang jemaat, kita akan berdoa lebih dahulu dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih, kemurahan, dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Walaupun dunia semacam ini Tuhan tidak menentu, tapi biar kami tetap mengandalkan Kau secara pribadi, karena Engkau-lah penuh kuasa. Engkau mampu mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi dunia, tapi bagi Allah segala sesuatu ya dan amin. Saya percaya Tuhan, kuasa-Mu akan membangkitkan, kuasa-Mu akan memulihkan, sidang jemaat-Mu Ebenezer akan diberkati dengan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Allah memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali, dan biar kita pujikan Dia, kita agungkan Dia, sebab Kau yang layak menerima pujian. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. haleluya. Yang menunjukkan lebih sungguh-sungguh, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, Amin. ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu,
Indah jemaat yang di rumah, silakan duduk kembali. Biarkan pujian, kebesaran hanya bagi Dia. Karena saya percaya kebangkitan ada bersama kita, maka segala sesuatu akan Tuhan jadikan indah tepat pada waktunya. Kukan bangkit. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangkit bangsa ini. Mari maju umat pemuda. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangkit bangsa ini. Mari maju umat pemuda. Bukan bangkit, bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, katakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangkit bangsa ini. Mari maju umat pemuda. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangkit bangsa ini. Mari maju umat pemuda. Bukan bangkit, bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. 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 Dialah Raja segala raja. Dia punya kuasa dan Dia mampu memulihkan, memberkati kita. Dan saya percaya hanya kuasanya Dia mampu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa,
kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus saja. Puji nama Tuhan, kita sudah merasakan sukacita surgawi di dalam kehidupan kita, memuji, membesarkan Dia, karena Dia patut menerima semua kemuliaan kebesarannya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman, biar hati kita lembutkan, dan biar kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengerti akan kebenaran firman. Kita nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah Aku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia. Bapakku datang. Bapakku datang Amin. menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah Ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku.
haleluya, amin. Nyanyi haleluya, sekali lagi kita pujikan Tuhan, nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, amin. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin. Perbuatanmu nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Kegiatan ibadah sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari selalu terapkan protokol kesehatan dan kita melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, satukan hati kita untuk masuk dalam doa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan kesehatan kami, pemeliharaan-Mu Tuhan, kami rasakan perlindungan-Mu. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan. Dan juga kami masuk dalam ibadah untuk kami boleh Bapa mendengarkan firman-Mu kembali yang Engkau akan berikan kepada kami pagi hari ini untuk memberi kekuatan menuntun kami juga Tuhan, dan memberitahukan kami supaya kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa-Mu, usirkan semua kuasa roh mengganggu perintahkan
keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar Kau berhadirat di antara sidangmu dimanapun berada dan juga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di mana yang saat ini mereka ibadah, baik secara online ataupun tidak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hadirat-Mu dibutuhkan juga supaya satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, saatnya nanti kami boleh masuk dalam kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Terima kasih. Maka sekarang kami akan sambut kebenaran firman-Mu, membuka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita pagi hari ini. Kita tidak terasa sudah masuk di bulan keberapa? Bulan kelima. Ya, sudah masuk bulan, tidak terasa sudah hampir pertengahan tahun 2021, rasanya baru kemarin ya masuk dalam tahun 2021 ya, tapi sekarang sudah di pertengahan. Inilah waktu yang begitu jalan begitu cepat dan memperlihatkan, mengingatkan Yesus juga datang kali kedua akan lebih cepat lagi, semakin cepat kedatangan kali kedua. Untuk itu kita harus mau ya membawa kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan tuh bagi kehidupan kita. Ya, nah kita masih berbicara ya atau membahas tentang 7 sengsara yang dialami Yesus ya dalam Injil Matius 27. Kita sudah membahas yaitu sengsara yang dialami oleh Yesus yang keempat ya, sudah kita bahas di mana Yesus disalibkan sampai mati ya. Nah, sekarang kita mau beranjak kepada yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu ayat 51 sampai ayat 56 itu mujizat-mujizat pada kematian Yesus. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, ada mujizat-mujizat yang terjadi pada saat itu. Ya, pagi hari ini kita masih mempelajari sengsara Yesus ini yang kelima. Nah, sudah dibahas mulai dari PA dan doa yang lalu sudah dibahas, tapi ini masih melanjutkan. Ya. Kita membaca ayat yang ke-51 dari Matius 27. Ya, saat Yesus menyerahkan nyawanya, disitulah terjadi mujizat-mujizat. Ya. Ayat 51, ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, hari-hari ini kita mendengar berapa tempat ada gempa bumi. Tapi saat itu gempa bumi dan bukit-bukit ya, bukit-bukit batu sini terbelah. Ya. Belakangan ini ada ya, landasan pacu pesawat terbang yang membelah bukit. Ya. Nah, tapi di sini kita melihat, katakan bukit-bukit batu terbelah. Nah, jadi di dalam ayat 51 ini mujizat yang pertama. Ini mujizat yang pertama, yaitu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jadi saat ya, Yesus mati, maka pintu tirai itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya pintu tirai ini terobek.
pintu tirai ini ya memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu, pintu tirai itu berarti terbuka dan bisa melihat yaitu dalam ruang maha suci ada yaitu tabut perjanjian ini. Ya. Jadi pintu tirai terobek. Ya, ini sudah diterangkan pada ibadah PA yang lalu. Ya. Kalau tirai terobek tadi ruangan maha suci di mana ada tabut perjanjian akan kelihatan. Berarti ada kesempatan bagi kita untuk menjadi mempelainya Tuhan. Tabut perjanjian. Ada peti, ya, ada tutupannya. Bicara tentang mempelai. Nah, kalau di dalam Ibrani 10, Ibrani pasal 10, ayat 19 dan ayat 20. Ibrani ya, 10 ayat 19 dan 20. Ya, ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus berarti oleh kematiannya. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru. Ya, membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui apa? Melalui tabir yaitu dirinya sendiri tadi. Dia mati, tabir terbelah menjadi dua. Nah, jadi kalau tabir terbelah dua, hasil berikutnya adalah terbuka jalan yang baru dan hidup bagi kita semua itu, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, ini yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini. Ya. Nah, saudara, yang ini mujizat yang pertama. Ya, tadi pintu tirai terobek menjadi dua, tabut perjanjian kelihatan di dalam ruang maha suci. Dan kalau pintu tirai itu terbuka, berarti terbuka jalan yang baru dan hidup bagi kita semua. Kalau tidak ada kematian Yesus di atas kayu, pintu tirai terobek tertutup. Tetapi di saat dia mati di atas kayu salib, darah yang tercurah, maka pintu tirai itu terbuka, berarti terbuka jalan yang baru dan hidup menuju kehidupan yang kekal bagi kita semua, tentunya yang percaya. Nah, kita lihat pada pagi hari ini kita lihat 3 macam jalan baru. Ada 3 macam jalan baru dan hidup yang dibuka lewat kematian Yesus. Ya. Yang pertama kita baca dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 16 dan 21. Ya. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jalan di tengah-tengah laut kok di tempat yang kering. Ya, ini satu mukjizat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Ya. Jadi ada angin timur yang keras yang menguakkan air laut itu, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu.
Jadi di sini kita melihat Musa disuruh angkat tongkatmu di sini. Ulurkan tanganmu ke atas laut. Ya. Di sini kita melihat sesuatu hal yang kalau dipikir logika nggak masuk akal, tapi Musa di sini lakukan itu. Ya, angkat tongkat, ulurkan tangan ke atas laut, maka terbelahlah air itu yang dari atas ya berhenti, yang dari yang ada di sini ya itu. Jadi mereka boleh berjalan di tengah-tengah laut Kolsom. Jadi jalan baru dan hidup yang pertama, yaitu Israel saat itu berjalan di tengah-tengah laut Kolsom di tanah yang kering. Ini perjalanan pertama dari bangsa Israel. Kalau saya sebut ya etape pertama, ya, mengerti ya? Etape pertama, ya ini jalan baru dan hidup yang pertama, ya ini etape pertama, yaitu Israel berjalan di tengah-tengah laut Kolsom di tanah yang kering. Nah ini kalau dalam tabernakel menunjuk pada halaman tabernakel. Percaya, bertobat, baptisan air. Ya. Saat itu Israel sesungguhnya menghadapi jalan buntu, jalan kematian atau maut. Di depan laut, kanan kiri padangku dikejar. Matilah. Mereka berteriak, Musa kau bawa aku kemari, bawa kita kemari untuk mati apa? Nah ini saudara dikasih Tuhan. Tapi bangsa Israel ini berjalan di tengah laut Kolsom. Ini jalan baru yang pertama, sekali lagi kalau dalam tabernakel itu, dalam halaman tabernakel itu. Ya, tapi terbuka. Artinya jalan buntu itu yang tadinya menghadap laut Kolsom, jalan buntu itu terbuka, terbelah. Laut itu mereka jalan di tanah yang kering. Jadi Musa mengangkat tongkat dan angin timur bertiup sehingga membuat air laut terbelah menjadi tanah kering. Sekali lagi ini jalan baru dan hidup, sebab biasanya orang menyeberang laut dengan apa? Orang menyeberang laut kan pakai perahu kek, pakai kapal kek. Biasanya itu. Tapi menyeberang laut di bangsa Israel itu di tanah yang kering. Ini satu mujizat yang pertama. Lewat kematian di atas kayu, lewat darahnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, tongkat Musa itu bicara tentang salibnya dia. Bicara tentang salib. Sedang angin timur itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Yesus mati di atas kayu salib, dia mencurahkan Roh Kudus untuk membuat jalan baru dan hidup. Tadi sudah masuk dalam etapa pertama tadi. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di dalam ayat ini, dia sudah mati, bangkit, dia pergi. Nanti naik ke surga, akan curahkan ini, yaitu Roh Kudusnya. Jadi kalau kita melihat ya macam jalan baru dan hidup
yang dibuka oleh kematian Tuhan yang pertama tadi, ya, yang pertama terjadi mukjizat dalam tabernakel, dalam halaman. Kemudian, ya, kalau kita melihat lebih jauh, jalan baru dan hidup itu adalah pertama kali perjalanan sesudah baptisan air. Ini jalan baru, hidup barulah buat kita. Ya, dalam tabernakel, dalam halaman, kalau hidup baru, jalan baru dan hidup. Ini perjalanan sesudah baptisan air, yaitu hidup baru dan hidup dalam urapan Roh Kudus. Tadi. Jadi etapa pertama baptisan air. Setelah ada baptisan air, ya itu ada urapan Roh. Itu pintu kemah. Yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus sama dengan hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itulah tanda bahwa kita itu selamat dan hidup. Dan kita dipelihara oleh Tuhan, baik rohani, baik jasmani, dipelihara oleh Tuhan. Nah, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-23. Jadi setelah baptisan air, ya, kemudian jalan baru, ya selanjutnya yaitu Amsal 10. Amsal 10 ayat 2 dan 3. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya. Jadi kalau kita hidup benar, selamat dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi jalan baru dan hidup itu adalah perjalanan sesudah baptisan air, hidup baru dan hidup dalam urapan Roh Kudus itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan tadi, kalau hidup dalam kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, di sini kita melihat Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jalan baru hidup tadi perjalanan sudah baptisan air, tapi juga jalan keluar dari segala masalah. Roh Kudus itu mampu memberikan jalan keluar, amin, dari segala masalah. Bahkan masalah yang mustahil sekalipun. Tadi seperti menyeberangi laut. Ya, jalan buntu tapi kok bisa jalan di tengah-tengah itu. Dan juga melawan Firaun tadi. Ya, yang keras hati itu, yang kejar terus itu. Jadi kalau kita bisa hidup benar, itu sudah merupakan mukjizat. Sekali lagi, jadi kalau kita bisa hidup benar, tadi hidup benar bukan kebenaran diri sendiri, tapi dibenarkan lewat kematiannya, itu sesungguhnya sudah merupakan mukjizat. Dan Roh Kudus sanggup memberikan jalan keluar dari segala masalah sampai masalah yang mustahil. Amin. Jadi kalau kita menghadapi banyak masalah dan sebagainya itu, kembali etapa pertama, hidup dalam kebenaran dan juga Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus, ya. Roh Kudus mampu memberikan jalan keluar. Tadi, ya, air laut terbelah oleh angin timur. Berarti ada jalan baru yang bisa berjalan di tempat yang kering ini. Ya. Sampai masalah yang mustahil Tuhan akan tolong. Amin.
Yang kedua, ya, macam jalan baru tadi pertama, yang kedua sekarang Yosua 3 ayat 2 sampai 4 lebih dahulu. Yosua 3 ayat 2 sampai 4. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Jadi kalau melihat tabut itu ia diangkat, maka kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 wasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi harus ada jarak. Ya, seringkali kalau naik kendaraan mobil, ya, itu harus jaga juga, nggak boleh terlalu dekat. Ya, kalau terlalu dekat, yang depan tiba-tiba ngerem, kita ndak sempat ngerem, ya nubruk sudah. Harus ada, sering diingatkan kan, harus ada jarak. Apalagi sekarang, jaga jarak, ya, antar kita, bukan mobil aja, ya, antar kita, jaga jarak. Ya. Nah, di sini kita melihat jaraknya antara kita dan tabut mengikuti tabut 2000 wasta panjangnya. Jangan mendekati, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mengikuti, ada jarak supaya kita bisa tahu jalan, ya, yang belum pernah kamu lalui. 14 sampai 17. 14 sampai 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak, terbelah sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi jalan baru dan hidup yang kedua, Israel berjalan di tengah-tengah sungai Yordan di tanah yang kering untuk menuju ke Kanaan. Ini etapa terakhir dari perjalanan Israel. Tadi keluar etapa pertama dalam tabernakel itu adalah tanda, yaitu halaman, dan sekarang, ya, mereka berjalan, ya, jalan baru hidup yang kedua, yaitu, ya, etapa terakhir. Itu perjalanan Israel. Dalam tabernakel itu menunjuk pada ruangan suci. Ya, bisa diterima, ya. Kanaan itu bicara kegerakan Roh Kudus susunan akhir,
Dan tabut perjanjian itu bicara tentang kabar mempelai. Jadi Kanaan itu adalah kegerakan Roh Kudus yang dipimpin oleh kabar mempelai. Tadi yaitu tabut perjanjian itu yang memimpin itu, sampai ke Kanaan. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Jadi sesudah kita selamat dan diberkati, itu jalan baru dan hidup yang pertama. Kalau dalam halaman percaya, bertobat, beri dibaptis sampai dipenuhkan Roh Kudus. Ya. Kita kalau sudah selamat dan diberkati, ya, kita harus mengikuti geraknya tabut perjanjian. Ya. Geraknya tabut perjanjian atau sama dengan masuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi jalan baru dan hidup itu adalah jalan pemakaian Tuhan atas kehidupan kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kalau di dalam Efesus 4 ayat 8, Efesus 4 ayat 8 sampai 12, Efesus 4:8 sampai 12, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada kamu. Bukanlah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segalanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tadi dikatakan telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini sama dengan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus harus mati di kayu salib untuk memberikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sehingga kita bisa melayani pembangunan tubuh Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, kalau para imam-imam perhatikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada saudara, itu Yesus harus mati di kayu salib. Jadi jabatan pelayanan dan karunia itu diberikan kepada kita lewat kematian di atas kayu salib. Maka kita pelayan-pelayan imam jangan main-main. Kita tidak bisa bayar harga. Kita hanya dikaruniakan, diberikan. Kita tidak bisa bayar harga. Dia sudah bayar harga dengan darahnya. Sampai kita nyucurkan darah tetap nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, untuk bisa mendapatkan jabatan dan karunia. Jabatan pelayan dan karunia. Untuk itu mari ya, kita harus imam-imam khususnya harus perhatikan. Jangan sampai lalai. Jangan sampai kita meninggalkan ya begitu saja ya. Itu dalam ibadah atau pelayan satu paket. Ya. Bukan hanya karena jadwal masuk ibadah, kalau enggak ya enggak, ya. Tapi satu paket ibadah dan pelayanan. Kalau kita renungkan, dia yang harus mati di kayu salib. Ya, untuk kita sekali bisa menjadi atau mendapat jabatan pelayan dan kasih dan karunia itu. Harganya mahal sekali. Tidak ada yang bisa bayar. Orang siapapun
ya, mau mencurahkan darah tetap tidak bisa. Karena apa? Karena darah-darah manusia itu darah orang berdosa, tapi darah Yesus darah yang tidak pernah didapat salah. Harganya sangat mahal. Jangan ibadah pelayanan dijadikan murahan. Harganya mahal loh. Kalau saudara punya, ya, kalau saudara punya sesuatu, katakanlah punya apa? Contoh soal punya berlian, matanya berapa gitu enggak tahu, mahal. Ya. Pasti saudara simpen yang benar dan lain sebagainya, hati-hati. Ya. Demikian juga dengan kita, ya, saudara dikasih Tuhan, jabatan dan karunia Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita sudah diberikan jabatan pelayan lewat dari semahal, itu sama dengan kita diberi jubah yang maha indah. Bukan jubah yang indah saja, jubah yang maha indah. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, ya, mungkin kita harus berjuang, ya, mungkin juga capek pulang kerja, langsung pelayanan. Mungkin ada, ya, datang melayani kalau yang sore malam ini. Langsung pulang lagi ke tempat kerja, lembur sebagai, ya, darah. Ini mahal. Itu jubah yang indah. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, sekalipun kita capek dan lain-lain, bukan Tuhan menyiksa kita, tapi Tuhan sedang membuat hidup kita indah. Amin. Bayangkan kalau kita sudah pakai jubah indah atau maha indah itu. Kalau kita tidak punya jabatan pelayanan, berarti kehidupan itu tidak punya pakaian. Ya, apalagi pakaian yang indah. Kalau enggak punya pakaian, itu kehidupan itu sama dengan tidak pakai pakaian, sama dengan maafkan telanjang dan dipermalukan. Kalau sudah melayani, jangan sampai melepaskan jabatan pelayanan, sebab itu akan membuat kita telanjang kembali, tidak punya pakaian, tidak punya jubah yang indah. Kalau kita pakai jubah yang indah, apalagi maha indah, orang lihat, oh, ya, pakaiannya indah. Ini. Yesus sudah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini artinya Yesus sudah menjadi apa? Yang paling bawah. Kalau saudara bangun bangunan ini, yang paling bawah namanya apa? Fondasi. Betul? Jadi, waktu Yesus sudah turun ke bumi bagian yang paling bawah, ini artinya Yesus sudah menjadi fondasi yang paling kuat. Dasar yang paling kuat, sehingga kita dibangun di atas tidak akan goyah. Ya. Ini mempelai Tuhan berdiri atas bulan. Dasar yang kuat itu. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau dia turun ke bagian bawah, dia sudah menjadi fondasi yang paling kuat. Artinya setelah menerima jabatan pelayan dan kita ingat akan korban Kristus, jangankan roboh, goyah pun tidak. Apapun yang kita hadapi, enggak roboh, goyang saja enggak. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita menerima jabatan pelayanan dan kita mengingat jabatan itu lewat korban Kristus, maka kita tidak akan roboh, tidak akan goyah. Ya. Apapun yang kita hadapi tetap kuat karena berdiri di atas korban Kristus. Jadi syarat utama untuk dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu adalah kesucian. Ini imam-imam
sidang jemaat nanti harus ada kerinduan ya, dan mengerti. Ya, mungkin diberikan kesempatan ya untuk melayani atau diberikan jabatan yang kecil aja melayani. Itu sudah merupakan saudara jubah atau pakaian atau jubah yang indah. Terus nanti akan jubah semakin indah dan sampai yaitu pakaian mempelai, tidak ada cacat celah. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ya jabatan pelayan itu ya bukan nanti sudah sarjana teologi S berapa S3 ya sudah pendeta ya, itu bukan itu jabatan dari pendeta, jabatan dari organisasi ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, jabatan apa? Tadi ada 5 jabatan pokok yang diberikan lewat kematian di atas kayu salib. 5 jabatan pokok. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ya. Di situ dari 5 jabatan pokok ini ada bawahnya terus berkembang. Ya, jabatan. Jadi, aku bukan pendeta. Pelayanan siapapun sidang jemaat itu, ya jabatan itu diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh. Kita dalam satu kesatuan tubuh Kristus, bekerja bersama-sama. Ada tangan, ya, ada anggota tubuh, ya. Yang paling kotor anggota tubuh di mana? Kaki. Nah kalau kaki ini tidak mau kerja, ya, karena kecil kotor, tubuh itu tidak akan bisa baik atau sempurna. Pelayan sekecil apapun, kalau itu masuk bagian dalam tubuh Kristus, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Contoh soal kaki tidak mau apa-apa, kita tidak bisa jalan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja saja, kita lihat, gak mau nyapu, gak mau bersihin gereja, ya kotor. Kalau sudah kotor gimana? Itu kecil. Ya, kita lakukan. Ya. Kalau kotor gimana? Ya. Kalau noto ini noto itu untuk ibadah gini-gini. Kalau nggak ada yang noto gimana? Ini pengalaman saya. Karena apa? Mulai dari kecil. Waktu di Cakra mulai dari kecil. Bukan orang kecil, dari pelan kecil. Hanya ngangkut peti dari bawah di hotel ke atas, bagi buku dan sebagainya, kecil. Kalau sudah malam beresin semua. Ya. Tapi kita lakukan dengan sukacita. Tidak merasa. Dilihat orang lagi ini gini, enggak apa-apa, biarin, memang lagi ngelayan. Kalau tidak ada seperti itu, nanti siapa? Ya, kalau dulu kita ibadah di hotel, siapa yang mau tolong? Ya, itu kita berdua dengan teman orang India, itu di sana gembalanya sendiri, orang Amerika gembalanya sendiri, ngangkat itu peti pakai geledekan, masuk lift, naik ke atas, bongkar-bongkar. Satu saat datangnya kita pagi, lihat, loh kok pastor sendiri? Kita nawarin, boleh nggak bantuin? Oh welcome. Ya, kita setiap pagi
setiap malam beresin, setiap pagi. Itu pelayanan yang kecil. Ya. Dan dari situlah Tuhan berikan kepercayaan yang besar kepada kita. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi mari imam-imam perhatikan ini yang sudah berikan jabatan pelayanan, lakukan dengan sesungguhnya, dengan sebenar, dengan sepenuh hati. Mahal, ingat korban itu mahal harganya. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Tadi dalam perjalanan ke Kanaan, Israel itu harus melihat tabut perjanjian. Ini etape yang berikutnya, etape terakhir. Kalau dalam perjalanan keluar tadi dari Laut Kos, umat Israel melihat tongkat, yaitu salib. Sekarang melihat tabut perjanjian, ya, melihat kabar mempelai, pengajaran yang benar. Inilah yang mampu menyucikan kita. Tapi jaraknya berapa tadi? 2000 hasta. Enggak boleh mepet. Harus ada jarak supaya tahu. Jarak 2000, angka 2000 hasta itu menunjuk tempat kita disucikan. Menunjuk pada ruangan suci dengan ukuran ruang suci itu volumenya 20 kali 10 kali 10. Berapa? 2000 hasta. Artinya setelah kita masuk etapa pertama tadi, kita masuk dalam etapa terakhir untuk menuju Kanaan, itu kita harus ada jarak 2. Masuk dalam ruang suci. Untuk kita bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya. Dari mana saja pengembalaan ruang suci itu, dari sudut manapun yang ada dalam Alkitab, itu sudah diterangkan berulang kali. Penggembalaan itu penting. Ruang suci itu, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, itu etapa terakhir untuk sampai di Kanaan. Kalau dalam tabaran, supaya bisa masuk dalam ruang maha suci dan menjadi mempelainya. Begitu jelas. Tinggal kita mau atau tidak. Itu. Ya. Saudara, kalau di ruang suci dalam penggembalaan 3 macam ibadah secara intensif disucikan, semakin disucikan, hidup kita akan semakin indah. Amin. Dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, ya. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tugas pelayan Tuhan, adalah melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memuaskan Tuhan, sama dengan memberi makan kepada Tuhan. Praktiknya taat dan setia sampai akhir. Kalau kita taat dan setia, Tuhan yang membuka jalan. Amin. Tidak susah-susah kita buka jalan. Tuhan buka kalau taat dan setia. Pintu tertutup dibuka oleh Tuhan. Amin. Sidang jemaat Philadelphia. Ya. Aku buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Aku tutup itu, tidak ada yang bisa membuka. Karena apa? Ya. Pekerjaan mbak seberapa, kekuatan mbak seberapa, tapi taat dengaran. Amin. Taat dengar-dengaran, sehingga Tuhan buka pintu tertutup. Jadi kalau kita taat dan setia terus itu, ya, Tuhan membuka jalan yang buntu. Taat setia Tuhan buka. Ada masalah besar, taat setia Tuhan buka.
Masalah ada pekerjaan, jalan buntu, susah, Tuhan buka. Kalau taat dan setia. Sampai saya katakan, pintu rahim tertutup, setia dan taat, Tuhan akan buka. Karena apa? Tuhan itu sudah janji. Tuhan sudah janji. Janji apa? Dalam kitab Kejadian pasal pertama, Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan diberkati. Setelah itu Tuhan katakan apa? Perintahkan beranak cuculah. Betul enggak ayat itu? Dalam Kejadian. Jadi setelah diberkati dalam nikah satu, benar-benar satu, bukan satu rumah aja, tapi hidupnya satu, taat dan setia tadi, tidak usah khawatir. Tuhan sudah janji, bukan bahkan Tuhan perintahkan monggo beranak cuculah. Kuasailah bumi ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi taat setia, pintu itu akan dibuka itu. Jadi lewat jalan baru dan hidup, Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Dan Tuhan yang akan menata rapi kehidupan kita. Amin. Yang ketiga sekarang, macam jalan baru dan hidup yang dibuka kematian Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 10. Ibrani 10, 19 sampai 20. 19 dan 20. Ya. Ibrani 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Ya, yaitu dirinya sendiri. Yesus mati di atas kayu salib. Sudah selesai, tabir terbalik menjadi dua tadi. Jadi jalan baru dan hidup yang ketiga, jalan di balik tabir yang sudah terobek. Dia mati, tabir terobek menjadi dua. Jalan baru yang hidup ketiga, jalan di balik tabir yang sudah terobek. Inilah jalan kesempurnaan. Dalam tabernakel ini menunjuk pada ruang maha suci. Etapa pertama tadi dalam tabernakel halaman, etapa terakhir yaitu ruang suci disucikan dalam pengebalan, dan etapa yang ketiga yaitu jalan kesempurnaan menunjuk pada ruang maha suci. Efesus 5, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Efesus 5, 25 sampai dengan 27. Hai suami, kasihilah istrimu sendiri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut ataupun yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini sama dengan Yesus harus mati terlebih dahulu untuk bisa memandikan kita yang adalah istrinya atau mempelainya. Jelas ayat ini. Air itu bicara baptisan air, firman bicara firman pengajaran. Tadi dikatakan memandikan dengan air dan firman. Air baptisan air, firman itu firman pengajaran yang benar. Kalau kita melihat dalam imamat, ya, dalam imamat, pasal 14, imamat 14 ayat 8 dan 9. Imamat 14, 8 dan 9.
Orang yang akan ditahirkan, ini penyakit kusta. Orang yang akan ditahirkan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia akan menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar perkemahan sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakainya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia akan menjadi tahir yang sakit kusta. Ya. Jadi pembasuhan ini dikatakan sini, pembasuhan double itu menunjuk pada pembasuhan penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Secara rohani, penyakit kusta bicara kenajisan. Penyakit kusta juga bicara kebenaran diri sendiri. Ya. Putih tapi kusta. Putih tapi kusta. Ya. Kebenaran diri sendiri sudah tahu, menutupi dosa dengan menyalahkan sesama. Bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Atau menutupi dosa dengan pura-pura berbuat baik. Ya. Ini Adam, ya, waktu ditanya, kenapa kau makan itu? Nyalahkan. Itu loh perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yaitu Hawa. Ini sama dengan nyalakan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu nyalakan Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 32, Ayub pasal 32 ayat 1 dan 2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barekal, orang Bus dari kaum Rom. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ini saudara dikasihi Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat tadi, lewat baptisan air dan firman pengajaran, itu sesungguhnya sudah cukup bagi kita untuk disucikan. Tapi kalau masih mengeraskan hati, Tuhan izinkan ujian habis-habisan seperti Ayub. Jadi kita ingat, kalau Tuhan memberikan, yaitu mengizinkan kepada seseorang, Tuhan mengizinkan diperhadapkan dengan masalah, dengan ujian. Tuhan bukan mau untuk mencelakakan kita, tapi justru Tuhan mengasihi kita. Tuhan seperti Ayub. Tuhan, siapa sih Ayub? Orang bergaul dengan Allah, ya. Secara rohaninya bagus, secara jasmaninya orang terkaya, bagus. Tapi kenapa diizinkan Tuhan untuk masuk dalam masalah yang cukup besar? Karena tadi, ya, menganggap dirinya, ya, benar, lebih benar dari Allah. Jadi saudara, kalau banyak, ya, aduh kenapa ya kok Tuhan berikan masalah ini dan itu, ingat, Tuhan bukan mencelakakan. Betul kan? Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah atau sesuatu, ujian dan sebagainya, ingat, Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita. Setia dan taat Tuhan pulihkan. Enggak usah ragu. Enggak usah. Tuhan pasti pulihkan. Tidak. Kan dia udah mati di atas kayu salib ini. Tapi kalau kita mengeraskan hati, tadi ya, keras hati, dengar, keras hati. Tuhan izinkan ujian habis-habisan seperti Ayub. Ya. Ini yang kita harus wadai.
kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan, firman pengajaran yang benar ini. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6, Ayub 42, 5 dan 6, pelayan siap hanya dari kata orang saja. Perhatikan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu ini. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita pernah mungkin ngomel sama Tuhan dan cabut perkataan-perkataan itu, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu abu. Jadi lewat ujian habis-habisan, Ayub mengakui dirinya sebagai debu yang hanya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Ingat, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, segera ambil satu respon, yaitu jangan mengeraskan hati, setia dan taat ini. Inilah kehidupan yang ada dalam tangan Tuhan, ya, di mana Dia sebagai pejunan dan kita bisa dibentuk sebagai bejana kemuliaan. Bahkan kita bisa dibentuk menjadi sama mulia dengan Tuhan, amin, untuk menjadi mempelainya. Di sanalah kita mengalami mujizat-mujizat sampai satu waktu kita naik ke awan-awan yang permai, bertemu Yesus untuk selama-lamanya. Inilah jalan baru dan hidup bagi kita yang terakhir sampai kita terangkat ke awan-awan yang permai, masuk dalam pesta kawin anak domba dan masuk Yerusalem yang baru. Biar pagi hari ini, biarlah kita mau mengakui bahwa kita hanya tanah liat. Dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Segala sesuatu yang mungkin masih belum berkenan di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Kita mengakui kita hanya tanah liat, gak punya daya apa-apa, gak bisa apa-apa. Ya. Mungkin kita menghadapi masalah ujian seperti Ayub. Segera mengakui kepada Tuhan. Malam hari ini ada tubuh dan darah Tuhan, korban Kristus. Bukan kita terima sekedar mengingat kematiannya saja di atas kayu, tapi justru apa yang Dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Ada mujizat yang pertama, yaitu jalan baru terbuka, hidup bagi kita. Ya, untuk itu mari kita mau banyak berkumpul berdoa, dengarkan firman dengan sungguh-sungguh di hari-hari akhir ini. Kita sesungguhnya sudah berada pada etapa terakhir. Kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Ya, tetapi Tuhan sudah buka jalan. Amin. Inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Serahkan pagi hari ini kepada Tuhan apapun, ya, yang masih menjadi masalah dalam kita. Dan kita mau untuk setia dan taat disucikan. Pelayan-pelayan, imam-imam perhatikan ini supaya kita yang sudah diberikan jubah itu tidak akan lepas sehingga kita telanjang kembali, tapi jubah itu semakin menjadi indah, maha indah sampai saatnya nanti kita menerima, yaitu pakaian mempelai untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang
Sidang jemaat kita bangkit, berdiri bersama-sama. Siapkan ya, roti dan anggur yang tubuh dan darah Tuhan. Ya, siapkan. Ya. Sebagaimana ku ada, Ya, Tuhan kau lihat keberadaan. berada katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Dari atas kembali ku ada sebagaimana Tuhan. Katakan kepada Tuhan, inilah keberadaanku Tuhan saat-saat ini. berada Haleluya Yesus. Ya. Oh, kalau kita bisa berdiri itu anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita lewat korbannya di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. besar anugerah. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah. Haleluya, syukur padamu, Tuhan bagi kami. Syukur makasih padamu Tuhan.
kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jalan baru dan hidup akan dibuka oleh Tuhan lewat kematian. Untuk itu mari perhatikan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa melangkah masuk dalam perjalanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mujizat yang pertama, pintu tirai terobek lewat kematian Dia di atas kayu salib. Biar kita malam hari sebelum makan minum tubuh darah Tuhan lewat perjamuan ini, kita serahkan kekurangan kelemahan kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kurang setia, mungkin kurang taat, tapi malam hari Tuhan begitu jelas memberitahukan kepada kita untuk kita setia dan taat, sehingga perjalanan ini, perjalanan yang baru yang dibuka lewat kematian ini akan kita lalui langkah demi langkah, etape satu etape terakhir, dan masuk dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau begitu jelas menyatakan kepada kami, justru di hari-hari akhir menjelang Engkau datang kali kedua, supaya kami tidak tertinggal Tuhan. Engkau tolong bagi setiap kami sidang jemaat-Mu, imam-imam-Mu, pelayan-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan jubah, biar jubah itu semakin indah, sampai maha indah, sampai menjadi pakaian mempelai tanpa cacat celah. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang mampu melakukan itu Tuhan. Kami seperti Ayub, kami mengaku bahwa kami hanya debu tanah yang tidak punya daya apa-apa, tapi hanya oleh kemurahan lewat kematian, sehingga kami menjadi kehidupan yang saatnya nanti bisa bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Biarlah dasar daripada kematian-Mu di atas kayu, dasar dari korban itu, dasar yang memberikan kekuatan, bagikan fondasi yang kuat, sehingga kita tidak lagi goyah dan tidak akan lagi itu gugur. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan yang masih ada pada kemalam ini sebelum kami makan minum tubuh dan darah Tuhan. Ampuni Tuhan, sehingga kami layak makan minum tubuh dan darah. Terima kasih, terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apapun keberadaan kita, keadaan saudara, sebelum makan minum tubuh dan aku, semua ke dalam tangan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima. Bubuhkan berkat dan kuasa di dalamnya Tuhan, sehingga mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat
yang ada dimanapun saudara berada, ya, ambil roti yang ada di tangan kanan, tinggal di atas kepala kita. Mari kita pegang tubuh Tuhan, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Haleluya. Semua sudah siap? Ya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perpeli menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada darah Yesus. Tangan kanan dia tinggal di atas kepala kita. Darah yang sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Darah di mana ada kuasa di dalamnya. Untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Dan jamah dan imani bagian yang sakit. Darah Yesus akan bekerja, menolong, menyembuhkan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perpelihara setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan, mengangkat kedua tangan kita dengan ucapan syukur oleh karena kematiannya begitu besar dampak bagi kehidupan kita ini. Terima kasih Bapa surga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau sudah memperhatikan kami, sidang jemaat-Mu, dan juga yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami sudah semakin mengerti Tuhan, untuk membawa langkah-langkah kami untuk mencapai kepada kesempurnaan Tuhan. Dan hanya lewat darah-Mu yang mahal, lewat korban-Mu Tuhan, semua akan tertolong dan terselesaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar sidang jemaat-Mu dimanapun mereka yang sudah mendengarkan bisa sungguh-sungguh memperhatikan firman malam hari ini dan boleh mempraktikkan dalam hidupnya. Ada kekuatan di dalam kehidupannya sehingga kuat dan teguh menghadapi apapun masalah-masalah yang sedang terjadi, baik masalah yang menyeluruh secara global yaitu lewat pandemi ini, dan juga masalah-masalah pribadi Tuhan, baik yang sakit Tuhan Engkau akan pulihkan, yang Kau izinkan menghadapi segala masalah apapun, Engkau yang akan mengulurkan tangan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Kami beribadah untuk yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau juga menolong. Dan mereka yang juga sudah ikut pertemuan, darahnya sudah menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hidup nikah dari sidang-Mu. Engkau juga akan tolong satukan mereka Tuhan di dalam keluarga, dan biarlah hadirat-Mu turun di tengah-tengah mereka, dalam hidup mereka Tuhan. Karena kami tahu dalam nikah itu tujuan untuk menjadi satu Tuhan. Untuk itu biarlah kesempatan ini dipergunakan supaya sidang jemaat-Mu dalam satu hidup dengan satu keluarga bisa semua beribadah satu kesatuan Tuhan. Maka kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, sehingga apapun yang ada Engkau akan tolong bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk yang menghadapi masalah-masalah, baik itu di dalam usaha ataupun dalam pekerjaan, yang mungkin saat-saat ada yang sedang mencari pekerjaan. Engkau yang akan buka jalan, ya, taat dan setia. Engkau pasti akan buka sesuai janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini atas segala kemurahan-Mu. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bagi sidang jemaat dimanapun saudara berada, yang berulang tahun pada bulan April dan juga berulang tahun pernikahan pada bulan April. Silakan bangkit berdiri bersama. Dimanapun berada, saya akan mendoakan yang ulang tahun pernikahan, suami istri, mari jadi satu, boleh bergandeng untuk masuk dalam doa. Yang ulang tahun boleh mengangkat tangan, ya, untuk bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan ini kami datang kembali kepadamu untuk Bapa dalam surga, untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun dalam bulan April. Engkau sudah memberkati mereka masa-masa yang lalu, Engkau akan terus memberkati mereka lebih jauh lagi Tuhan. Dan mereka yang sudah dipakai oleh Engkau Tuhan, Engkau juga akan pakai lewat perpanjangan umur yang Kau berikan kepada mereka. Engkau juga akan memberikan kesempatan Tuhan bagi mereka untuk lebih menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau memberikan perpanjangan umur, Engkau ada maksud-maksud Tuhan lewat kemurahan untuk bisa dipakai oleh Engkau Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan dalam bulan April, serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah satukan mereka, biar mereka tetap terus satu sampai nanti Tuhan mereka boleh masuk juga dalam pesta kawin yang Bapa dalam surga, pernikahan yang rohani Tuhan. Engkau akan tolong supaya mereka boleh mempertahankan hidup, bahkan semakin bertambah setia dan taat dengar-dengaran Tuhan, sampai saatnya nanti Tuhan Engkau datang kali kedua, boleh Engkau bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati dalam hidup nikah dan juga buah nikah Tuhan, sehingga kesatuan nikah dalam setiap hidup pernikahan atau rumah tangga. Engkau ada di tengah-tengah, dan Engkau yang akan terus campur tangan dalam kehidupan mereka. Karena ketaatan itu menunjukkan penyerahan ke dalam tangan-Mu, Engkau akan turun tangan untuk menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami bersyukur untuk segala apa yang sudah Engkau berikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Yang melayani pada pagi hari ini, Engkau juga akan memberikan kekuatan kesehatan supaya tetap kuat dan teguh di dalam melayani Tuhan. Dan juga pelayan-pelayan yang lain Tuhan, berikan juga kepada mereka Tuhan kesetiaan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk beberapa pelayan-pelayan-Mu yang Kau anugerahkan Tuhan. Mereka boleh mendapat anugerah hamil Tuhan, Engkau tolong beri kekuatan, beri kesehatan. Dan juga yang waktunya, yang sudah waktunya melahirkan, Engkau juga akan menolong mereka Tuhan. Sehingga Bapa dalam surga mereka boleh merasakan bahwa kuasa pertolongan nyata dalam kehidupan pelayan-pelayan-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan situasi keadaan yang ada di negara kita, di tempat kota kita, sekitar kita. Sehingga tidak ada berkelanjutan dari pandemi ini. Tapi Engkau akan tolong supaya semua akan menurun. Semua itu adalah kendali-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu Engkau akan memberikan rencana yang indah bagi kami dalam masa depan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera sampai pada yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name